Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Royan Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah perkerasan jalan. Di materi perkerasan jalan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan lapisan tambahan perkerasan kaku. Pada pendahuluan ini, jika perkerasan kaku telah mencapai akhir dari masa layarnya, sehingga tidak mampu lagi untuk menahan beban lalu lintas yang berada di atasnya, maka ada dua pilihan untuk meningkatkan kemampuan perkerasan kaku tersebut, yaitu dengan rekonstruksi atau mengganti perkerasan tersebut dengan perkerasan beton yang baru, ataupun dengan pelapisan tambah overlay pada perkerasan beton yang sudah ada. Perencanaan lapis tambah dengan metode Bina Marga 2002. Pelapisan tambahan dilakukan apabila kondisi perkerasan jalan yang ada sudah dianggap tidak memenuhi standar pelayanan yang diharapkan, baik itu sebelum ataupun setelah mencapai target umur rencana. Data-data yang diperlukan pada pelapisan tambahan ini secara umum sama dengan data-data yang diperlukan untuk perencanaan jalan baru. Namun perlu juga dilakukan survei terhadap kondisi perkerasan jalan yang telah ada sebelumnya, seperti susunan material perkerasan jalan, tebal masing-masing lapis perkerasan, dan penilaian terhadap kondisi lapis permukaan, lapis pondasi atas maupun lapis pondasi bawah, sehingga dapat diketahui kekuatan perkerasan jalan yang telah ada. Dengan pemberian lapis tambahan ini, diharapkan tingkat pelayanan jalan dapat ditingkatkan kembali untuk memenuhi syarat standar pelayanan yang direncanakan. Lapis tambahan terkadang menjadi sangat penting dikarenakan beberapa sebab, di antaranya yang pertama, angka pertumbuhan lalu lintas yang sulit diprediksi secara pasti. Yang kedua, beban kendaraan yang melebihi batas normal. Yang ketiga, faktor pelaksanaan di lapangan. Yang keempat, kondisi alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Lalu ada beberapa tipe kerusakan pada perkerasan kaku. Yang pertama ada deformasi, yang kedua ada retak, yang ketiga ada kerusakan pengisi sambungan, yang keempat ada rompal atau gumpal, yang kelima ada kerusakan bagian tepi slab, yang keenam ada kerusakan tekstur permukaan, yang ketujuh ada berlubang, yang kedelapan ada ketidakcukupan drainase permukaan perkerasan. Lalu ada pelapisan tambahan pada perkerasan kaku dibedakan atas 3 jenis. Pelapisan tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan lentur, pelapisan tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan kaku, lalu ada pelapisan tambahan perkerasan lentur di atas perkerasan kaku. Yang pertama ada pelapisan tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan kaku. Terdapat 3 jenis pelapisan tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan kaku, yaitu yang pertama ada pelapisan tambahan dengan lapis pemisah unbounded atau separated overlay. Yang kedua ada pelapisan tambahan langsung partially bonded atau direct overlay. Yang ketiga ada pelapisan tambahan monolith bonded atau monolithic overlay. Pelapisan tambahan perkerasan kaku dengan lapis pemisah unbounded. Tebal lapis tambahan perkerasan kaku dengan lapis pemisah dihitung berdasarkan rumus berikut, yaitu TR sama dengan akar T kuadrat min C kali T0 kuadrat, di mana TR itu adalah tebal lapis tambahan, T sama dengan tebal perlu berdasarkan beban rencana dan daya dukung tanah dasar atau lapis pondasi bawah dari jalan lama, dihitung dengan cara yang telah diuraikan. Lalu TO sama dengan tebal plat ada. Lalu C sama dengan koefisien yang menyatakan tebal plat lama yang mempunyai nilai sebagai berikut. Jika C sama dengan 1, kondisi struktur perkerasan lama masih dalam keadaan baik. Lalu C sama dengan 0,75, perkerasan lama mengalami retak awal pada sambungan sudut. Lalu apabila C dengan 0,35, perkerasan lama secara struktur telah rusak. Pelapisan tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan kaku, yaitu tebal minimum
Pada tebal minimum, lapis tambahan dengan lapis pemisah sama dengan 100 mm. Pada tebal minimum, lapis tambahan dengan lapis pemisah sama dengan 150 mm. Lapis pemisah dimaksudkan untuk mencegah refleksi penyebaran retak perkerasan lama ke lapis tambahan. Lapis ini biasanya dibuat dari aspal beton dengan ketebalan minimum 3 cm. Lalu pada sambungan, letak dan jenis sambungan pada lapis tambahan tidak perlu sama dengan letak dan jenis sambungan pada perkerasan lama. Letak sambungan pada lapis tambahan harus sama dengan letak sambungan pada perkerasan lama. Lalu ada jenis sambungan pada lapis tambahan tidak harus sama dengan jenis sambungan pada perkerasan lama. Lalu penulangan pada lapis tambahan tidak tergantung pada tulangan dari perkerasan lama. Lalu ada penerapan pelapisan tambahan langsung pada dasarnya hanya dapat diterapkan pada perkerasan lama dengan kondisi struktural yang baik C sama dengan 1 atau pada perkerasan lama yang mengalami retak awal dengan C sama dengan 0,75. Hanya bila kerusakannya dapat diperbaiki dan kondisi permukaannya yang baik sampai sedang. Lalu ada pelapisan tambah langsung bounded. Tebal lapis hitung berdasarkan rumus berikut. TF sama dengan 1,4 akar T kuadrat kurang CS kali TO kuadrat. Yang mana TR sama dengan lapis tambahan, T sama dengan tebal perlu berdasarkan beban rencana dan daya dukung tanah dasar atau lapis pondasi bawah dari jalan lama. TO sama dengan tebal plat ada. Lalu CS ada faktor yang menyatakan keadaan struktural perkerasan lama yang besarannya antara 0,75 sampai 1. Tebal minimum lapis tambahan ini sebesar 130 mm. Letak sambungan pada lapis tambahan harus sama dengan letak sambungan pada perkerasan lama. Jenis sambungan dan penulangan pada lapis tambahan tidak harus sama dengan jenis sambungan dan penulangan pada perkerasan lama. Perkerasan lama yang mengalami retak dengan CS sama dengan 0,75 dapat diberi lapisan tambahan langsung bila kerusakannya dapat diperbaiki atau dengan FCF dengan 13,44 FCS dalam kilo per cm kuadrat dengan pengertian FCS sama dengan kuat tarik belah beton 28 hari. Beton dapat diperkuat dengan serat baja untuk meningkatkan kuat tarik lenturnya dan mengendalikan retak pada plat khususnya untuk bentuk tidak lazim. Serat baja dapat digunakan pada campuran beton untuk jalan tol, putaran, dan perhentian bus. Panjang serat baja antara 15 mm dan 50 mm yang bagian ujungnya melebar sebagai angker atau sekrup penguat untuk meningkatkan ikatan. Secara tipikal, serat dengan panjang antara 15 dan 50 mm dapat ditambahkan ke dalam adukan beton, masing-masing sebanyak 75 dan 45 kg per meter kubik. Semen yang akan digunakan untuk pekerjaan beton harus dipilih dan sesuai dengan lingkungan di mana perkerasan akan dilaksanakan. Lalu pelapisan dilakukan sebagai berikut. Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari kotoran-kotoran dan kelebihan bahan penutup sambungan, lalu dihamparkan overlay lapis tambahan. Pelapisan tambahan perkerasan lentur di atas perkerasan kaku. Yang pertama, struktur perkerasan beton semen harus dievaluasi agar supaya tebal efektifnya dapat dinilai sebagai aspal beton. Kedua, untuk menentukan tebal efektif, setiap lapisan yang ada harus dikonversikan ke dalam tebal ekuivalen aspal beton sesuai dengan tabel. Ketiga, perkerasan beton semen harus diperiksa untuk mengetahui kondisi lapisan dan daya dukungnya. Yang keempat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perkerasan telah rusak diantaranya pemompaan, retakan gumpalan, perbedaan penurunan pada sambungan, serta penggarakan plat akibat lalu lintas. Yang pertama ada tebal efektif. Lapisan merupakan hasil kali tebal
lapisan, dan faktor konversi. Yang kedua, tebal efektif. Seluruh perkerasan merupakan jumlah tebal efektif dari masing-masing lapisan. Yang ketiga, langkah-langkah perencanaan tebal lapisan tambahan perkerasan lentur di atas perkerasan kaku adalah sebagai berikut, yaitu tentukan daya dukung tanah dasar rencana. Yang kedua, ada tentukan jumlah lintas ekuivalen rencana, lalu dengan menggunakan nomogram untuk perhitungan tebal perkerasan lentur, tentukan tabel aspal beton yang diperlukan, lalu tentukan tebal efektif perkerasan lama. Tebal lapis tambahan perkerasan lentur yang diperlukan adalah TN/TE. Tebal lapis tambahan perkerasan lentur diletakkan langsung di atas perkerasan kaku, dianjurkan minimum 100 mm atau sama dengan 4 inch. Yang kedua, apabila tabel lapisan tambahan cukup tebal lebih dari 180 mm, konstruksi lapis tambahan dapat menggunakan lapis peredam letak sebagai berikut. Aspal beton gradasi padat sebagai lapisan aus, aspal beton gradasi padat sebagai lapisan perata. Ketiga, perkerasan beton semen lama. Yang keempat, tanah dasar. Lalu di sini ada gambar lapisan peredam retak pada sistem pelapisan tambahan. Di sini pada gambar terdapat 5 lapis. Lapisan pertama yaitu aspal beton gradasi padat sebagai lapisan aus. Lapisan kedua yaitu aspal beton gradasi padat sebagai lapis perata. Yang lapisan ketiga, lapis aspal beton sebagai lapis peredam retak. Yang keempat, perkerasan beton semen lama. Yang kelima, tanah dasar. Tabel faktor konversi lapisan perkerasan lama terhadap aspal beton. Pada klasifikasi yang pertama, dengan deskripsi bahan, yaitu tanah dasar yang berasal dari tanah asli dengan faktor konversi 0. Tanah dasar diperbaiki yang terdiri dari bahan granular mengandung lempung atau lanau. IP lebih kecil atau sama dengan 10 dengan faktor konversi 0. Tanah dasar yang berasal dari tanah plastis tinggi stabilisasi kapur dengan IP yang lebih besar dari 10 dengan faktor konversi 0. Lalu klasifikasi bahan yang kedua dengan deskripsi bahan lapis pondasi atau pondasi bawah yang terdiri dari bahan granular bergradasi baik, keras mengandung bahan halus bersifat plastis dengan CBR lebih besar atau sama dengan 20. Ambil 0,2 apabila IP lebih kecil atau sama dengan 6. Dan ambil 0,1 apabila IP lebih besar daripada 6. Faktor konversi 0,1 sampai 0,2. Klasifikasi bahan yang ketiga dengan deskripsi bahan lapis pondasi atau lapis pondasi bawah yang berasal dari tanah plastisitas rendah disabilisasi semen atau kapur lime fly ash dengan IP yang lebih kecil atau sama dengan 10. Faktor konversi dari 0,2 sampai 0,3. Klasifikasi bahan yang keempat dengan deskripsi bahan yang pertama yaitu lapis permukaan atau lapis pondasi dengan pengikat aspal emulsi atau aspal cair yang telah retak menyeluruh. Pelepasan butir, penurunan mutu agregat, pengaluran pada jejak roda, dan penurunan stabilitas dengan faktor konversi 0,3 sampai 0,5. Lalu yang kedua ada perkerasan beton semen, termasuk perkerasan yang telah ditutup lapis peraspalan yang telah patah-patah menjadi potongan-potongan yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,6 meter dalam arah dimensi maksimum. Faktor konversi 0,3 sampai 0,5. Ambil 0,5 apabila digunakan lapis pondasi bawah dan ambil 0,3 apabila plat langsung di atas tanah dasar. Lalu klasifikasi bahan yang kelima yaitu lapis permukaan
dan lapis pondasi aspal beton yang telah menunjukkan pola retak yang jelas dengan faktor konversi 0,5 sampai 0,7. Lalu yang kedua, lapis permukaan dan lapis pondasi bahan pengikat aspal emulsi atau aspal cair yang telah menunjukkan retak halus. Lalu pelapisan butir atau penurunan mutu agregat dan alur kecil yang pada jejak roda namun masih mantap dengan faktor konversi yaitu dari 0,5 sampai 0,7. Perkerasan beton semen termasuk lapis perkerasan yang sudah ditutup lapis peraspalan yang telah retak dan tidak rata dan tidak bisa ditutup underseal secara baik. Potongan-potongan plat berukuran sekitar 1 sampai dengan 4 meter kuadrat dan telah didudukan secara baik di atas tanah dasar dengan menggunakan mesin perata roda karet berat dengan faktor konversi 0,5 sampai 0,7. Lalu ada klasifikasi bahan yang keenam dengan deskripsi bahan. Lapis pondasi dan lapis aspal beton yang telah menunjukkan retak halus dengan pola setempat dan alur kecil pada jejak roda tapi masih mantap dengan faktor konversi 0,7 sampai 0,9. Lalu ada lapis permukaan dengan lapis pondasi bahan pengikat aspal emulsi atau aspal cair yang masih mantap secara umum belum retak, tidak menunjukkan kegemukan atau bleeding dan terjadi alur kecil pada jejak roda. Faktor konversi dari 0,7 sampai 0,9. Lalu ada perkerasan beton semen termasuk perkerasan yang telah tutup lapis peraspalan yang masih mantap dan telah ditutup underseal, telah retak tapi tidak terdapat potongan-potongan plat yang berukuran lebih kecil dari 1 meter kuadrat dengan faktor konversi 0,7 sampai 0,9. Lalu ada klasifikasi bahan yang ketujuh dengan deskripsi bahan. Lapis permukaan dan lapis pondasi aspal beton secara umum belum retak dan terdapat alur kecil pada jejak roda dengan faktor konversi 0,9 sampai 1,0. Lalu yang kedua ada perkerasan beton semen yang masih mantap, sudah ditutup underseal dan umumnya belum retak dengan faktor konversi 0,9 sampai 1. Lalu yang ketiga, lapis pondasi beton semen di bawah lapis permukaan bahan pengikat aspal yang masih mantap, tidak terjadi pemompaan atau pumping dan memberikan retak refleksi yang kecil pada permukaan dengan faktor konversi 0,9 sampai 1. Sekian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.